Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak? Semua sehat? Insya Allah kalian sehat. Ibu doakan kalian semua sehat. Sudah siap kalian belajar? Insya Allah siap ya. Semangat. Kita akan mulai. Tapi sebelum kita mulai, marilah kita berdoa dulu dengan membacakan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Siap ya? Kita mulai materi hari ini. Materi kita hari ini adalah tentang mendeskripsikan objek di lingkungan sekitar. Kalian bisa lihat lingkungan sekitar kalian, di rumah kalian misalnya ya. Ada kamar mandi, ada juga ruang belajar, ada ruang tamu. Nah, itu semuanya termasuk objek di lingkungan sekitar. Berikutnya, kalian bisa lihat gambar ini. Gambar apakah ini? Tepat kalian ya, itu gambar Candi Borobudur. Ya. Pasti di antara kalian ada yang pernah ke sini kan? Ke Candi Borobudur. Bisa kalian saksikan, indah sekali kan? Sangat indah, ya. Nah, kalau ini karena kita membahas tentang teks deskripsi, ini adalah contohnya dari teks deskripsi. Ibu bacakan sedikit. Candi Borobudur adalah candi Buddha yang paling besar dan mewah yang ada di Indonesia. Ya. Bentuk daripada candi ini nampak seperti piramida atau bangun 5 segi 4. Candi Borobudur terdiri dari 3 buah tingkatan. Tingkat pertama disebut Kamadatu, ya. Tingkat kedua Rupadatu, dan tingkat yang paling atas yaitu Arupadatu. Jadi, bila kalian ingin membuat teks deskripsi, ya, tujuannya dalam pembelajaran ini adalah mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek. Bisa itu objek sekolah, bisa juga tempat bersejarah, atau suasana pentas seni yang bisa kalian dengar dan juga kalian pernah baca. Untuk tujuan berikutnya, menjelaskan isi teks deskripsi objek, sama dengan yang tadi, tempat wisata, bisa juga tempat bersejarah, pentas seni, kain tradisional, dan yang lain-lainnya. Berikutnya, apa itu teks deskripsi? Kita lihat. Teks yang berisi gambaran sifat-sifat yang dideskripsikan dengan menggunakan panca indera, maka pembaca seolah-olah merasakan yang digambarkan oleh penulis. Isi teks deskripsi: 1. Menggambarkan atau melukiskan sesuatu. Berikutnya, penggambaran tersebut dilakukan sejelas-jelasnya dengan melibatkan kesan indera. Yang ketiga, membuat pembaca atau pendengar merasakan sendiri atau mengalami sendiri. Yang keempat, menjelaskan ciri-ciri objek seperti warna, ukuran, bentuk, dan keadaan sesuatu secara terperinci. Misalnya, di sekitar ruangan kelas kalian ada meja, ya, ada kursi, ada papan tulis. Banyak ya, ada juga kipas angin, ada juga AC. Itu bisa kalian deskripsikan semuanya. Tinggal kalian ini warnanya apa, ukurannya apa, bentuknya bagaimana.
Keadaannya seperti apa? Semua bisa kalian lukiskan. Ya, itu yang dinamakan teks deskripsi. Tujuan teks deskripsi yaitu menggambarkan objek dengan cara memerinci objek secara subjektif atau melukiskan kondisi objek dari sudut pandang penulis. Ya, tujuannya menggambarkan atau melukiskan secara rinci dan penggambaran sekonkret mungkin. Ya, objek yang dibicarakan pada teks deskripsi bersifat khusus. Berikutnya, jenis-jenis teks deskripsi. Yang pertama, deskripsi spasial. Kedua, deskripsi objektif. Yang ketiga, deskripsi subjektif. Nah, apa yang dinamakan deskripsi spasial? Yaitu berdasarkan ruang dan waktu. Selain keadaan ruangan, kamu juga bisa menggambarkan apa saja yang ada di dalam ruangan tersebut. Seperti contoh tadi Ibu yang pertama ya. Ya, mulai dari jenisnya, jenis benda di dalam ruangan hingga tata letaknya. Bagaimana letak kursinya, rapi apa tidak? Ya, berantakan atau tidak ya? Dan isinya dengan sangat detail dan spesifik. Yang berikutnya, deskripsi objektif. Merupakan teks yang berisi gambaran sesuatu secara objektif atau apa adanya. Kalian langsung ungkapkan apa adanya. Kalian gambarkan keadaannya seperti apa. Penulis tidak usah ditambahkan opini. Ya, tidak perlu ditambahkan opini. Jadi hanya yang terlihat oleh mata apa adanya. Berikutnya, untuk deskripsi subjektif itu justru mengharuskan penulis, ya, mengharuskan penulis untuk menggambarkan keadaan sesuai dengan apa yang dilihat dan dirasakan penulis, ya. Jadi penulis boleh sekali untuk menuliskan pendapat atau opini pribadinya dalam menjelaskan sesuatu. Nah, materi dari Ibu cukup sekian. Lain kali kita bertemu lagi ya. Tetap semangat. Kalian tunggu Ibu berikutnya ya. Dan untuk pertemuan berikutnya, kalian akan bertemu dengan materi struktur dan kebahasaan teks deskripsi. Terima kasih Ibu ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.